Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Widodo dan kali ini kita mau ngebahas isu yang makin hari makin panas ya guys. Ya, karena kita sudah berada di penghujung bulan September. Apalagi kalau bukan isu kebangkitan PKI. Seperti apa ulasannya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe ya guys. Jadi ini adalah lanjutan dari tudingan Jenderal Gatot Nurmantio yang menyebut TNI disisipi PKI. Ya, awalnya Jenderal Dudung kan sudah menyangkal ya, bahkan menyebutnya ini adalah tuduhan keji, ya karena memang secara spesifik Jenderal Gatot ini kan menunjuk Kostrad, ya museumnya yang kemudian 3 diorama pendekar pembasmi PKI ini hilang. Alasan Pak Dudung adalah karena patung-patung tersebut diminta oleh mantan Pangkostrat Yusri Nasution, di mana dia adalah Pangkostrat penggagas ya 3 patung tersebut ya. Jadi sebelum beliau menjadi Pangkostrat, 3 patung tersebut tidak ada. Nah, baru saja ini Legend Yusri ya, yang disebut-sebut oleh Pak Dudung ya, orang yang meminta diorama itu dihilangkan atau dibongkar, ya, angkat bicara. Ya, memang alasannya betul ya, karena alasan agama. Ya, dimana dia mengatakan bahwa Islam melarang ya membuat patung, dosanya besar ya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, ya, dimana orang yang membuat patung di hari kiamat nanti Allah akan memerintahkan kepadanya untuk memberikannya nyawa gitu ya. Kemudian dia akan disiksa sampai orang tersebut benar-benar bisa menghidupkan patung tersebut ya. Nah, apa sih latar belakang Islam melarang membuat patung? Itu ada di dalam surat Al-Baqarah, ya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ya, alasannya adalah bahwa orang-orang terdahulu mereka mengambil orang-orang suci mereka, ya. Mereka menjadikan orang-orang suci mereka, ahli ibadah mereka itu rob-rob yang mereka sembah, ya Tuhan yang mereka sembah. Jadi Islam itu melarang kultus kepada siapapun, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sangat mencintai Nabi Muhammad, sangat memuliakan Nabi Muhammad, tapi kita tidak menyembah Muhammad. Kata Nabi, innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Saya ini manusia sama seperti kalian. Bedanya adalah yuha ilayya. Saya Allah berikan wahyu, kalian tidak. Jadi kita tidak boleh mengkultuskan Nabi Muhammad SAW sekalipun. Kemudian orang-orang terdahulu di dalam surat Al-Baqarah juga diceritakan ya. Qala al-Yahudiyu, berkatalah orang-orang Yahudi, Uzair ibnullah. Uzair anaknya Allah. Uzair putranya Allah. Wa qala an-Nasraniyu, dan berkata orang-orang Nasrani, Al-Masih ibnullah. Isa Al-Masih adalah anaknya Allah atau anak Tuhan. Nah, kultus itu kan tidak terjadi begitu aja ya, ujuk-ujuk tiba-tiba tuh enggak. Awalnya mereka menjadikan orang-orang suci mereka, rahib-rahib mereka, ya pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka buatkan patung ya. Awalnya untuk mengenang ya, untuk penghormatan, dibuatkan monumen. Lalu lama kelamaan mereka tidak puas, lalu mereka buat patung-patung tersebut di dalam rumah-rumah mereka. Alasannya adalah ketika saya melihat patung tersebut atau lukisan tersebut, saya menjadi semangat dalam beribadah. Kemudian udah mulai kultus nih, mereka merasa tidak afdol atau sholatnya kurang diterima atau ibadahnya kurang didengar ketika tidak ada patung-patung tersebut. Ya udah mulai kultus. Ya lama-lama kelamaan ya generasi-generasi setelahnya itu sudah nggak tahu lagi tuh asal-usul kenapa di rumah-rumah mereka dan rumah-rumah ibadah mereka itu ada patung-patung atau lukisan-lukisan orang-orang suci mereka. Akhirnya ya generasi-generasi selanjutnya itu menyembah mereka atau setidaknya menjadikan mereka itu angdat atau tandingan-tandingan selain Allah ya, menjadikan mereka atau anak Tuhan atau yang lain sebagainya. Nah, itulah landasan mengapa Islam melarang ya
patung, melarang lukisan yang bernyawa, yaitu adalah karena Islam adalah melarang kultus. Oke, kita kembali lagi ke pernyataan Letjen Yusri. Nah, ini kan kasusnya berbeda, ya. Ya, ini pandangan saya juga tidak mau menjudge pandangan yang lain ya, tapi saya ingin mengutarakan apa yang saya mengerti, bahwa yang ada di dalam museum-museum tersebut itu kan tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat ibadah, ya, ubudiyah, itu nggak ada. Jadi murni adalah monumen sejarah ya, pengingat kita bahwa memang pernah terjadi sesuatu di masa lalu, ya. Entah itu sesuatu yang mengembirakan, sesuatu yang membanggakan, atau sesuatu yang mengerikan. Jadi menurut saya ya tidak tepat ya. Atau begini sajalah, saya tidak mau menjudge keyakinan orang. Ya, biarkan itu menjadi keyakinan bagi sebagian besar umat Islam yang lainnya. Tapi kan setidaknya begini, museum itu adalah museum negara, ya, museum nasional. Dan peristiwa tersebut itu adalah peristiwa yang dialami hampir seluruh rakyat Indonesia, ya. Rakyat Indonesia semuanya hampir mengalami kekejaman PKI. Dimanapun, di kota, di desa, dia santri, dia ulama, dia petani, ya, tanahnya dirampas, ya, dia ulama, masjidnya dibakar, ya, dia santri dianiaya, ya, di kota-kota pun seperti itu, ada penjarahan, ada apa, itu kan semua adalah kerentetan dari kekejaman PKI, dan kita tidak mau hal itu terulang. Jadi menurut saya memang tidak tepat Pak Dudung ya sebagai Pangkostrat bersedia menerima permintaan Letjen Yusri, ya setidaknya ya, benar kata Jenderal Gatot bahwa ya setidaknya dibuatkan duplikatnya, gitu. Dibuatkan duplikatnya, ya, sehingga kemudian tidak berkembang hal-hal yang seperti ini, ya. Dan ini makin panas loh ya, makin panas karena kemudian ini kita boleh dengar ini. Ya, komunis sebagai ideologi tidak mungkin hilang. Bahwa ada partai yang menyekolahkan kader-kadernya ke Partai Komunis Cina. Sekolah ke situ? Iya, disekolahkan ke sana. Itulah pada saat saya menjabat, saya susupkan, yaitu Kornel Yayat untuk menjadi atan di Cina. Untuk mencari data-data itu, yang akhirnya jadi Kepala Badan Intelijen Strategis waktu saya Panglima TNI dan jadi Sekretaris Menko Polhukam. Itu kan indikasi. Untuk apa belajar ke sana? Ada hubungan. Nah, ini yang menarik lagi adalah Gatot Nurmantio merefresh kembali bahwa bahkan ada ya partai yang belajar ke PKC, ya, Partai Komunis Cina. Ya. Sebagai orang yang mengerti dunia intelijen, ya memang sih untuk apa mereka belajar di sana, ya. Kalau ada santri belajar di Mesir, belajar di Saudi, belajar di Sudan, belajar di Yaman, ya jelas mereka belajar ilmu agama. Kemudian ada mahasiswa yang belajar di Eropa, belajar di Jepang, ya, belajar di Jerman. Ya jelas mereka belajar di negara-negara maju. Tapi kalau ada partai yang secara spesifik belajar ke partai lain dan partai tersebut adalah partai komunis, ya pertanyaannya ya ngapain gitu. Menjadi tanda tanya, mestinya kan dijawab itu. Ditambah lagi rezim Pak Jokowi ini kenapa terus-terusan ya diterpa isu PKI ini, karena memang mereka tidak pernah mengecam atau mengutuk PKI, ya, kemudian juga dekat dengan China, ya, bahkan setiap hari TKA dari China itu datang, ya, kritik apapun yang sudah kita lontarkan itu seperti tidak didengar, dan indikasi ke arah situ ya bangkitnya neokomunisme di Indonesia itu juga sangat kuat,
ya, seperti ada penyerangan ulama ya yang dibiarkan, yang kemudian pelakunya selalu dikatakan sebagai orang gila, dan akhirnya kita sebagai umat Islam itu merasakan seperti kita dejavu ya, kondisinya seperti ada di tahun 1995 gitu ya. Demikian, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.